News Aktual dengan saya Sinta Bembot. Kita mulai dari berita pertama. Kali ini berita bersumber dari sebuah kasus viral yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Almarhum Insinyur Benyamin Ulumiak MSI, seorang yang meninggal di kamar di rumah kontrakannya di Atambua, yang awalnya didiagnosis meninggal akibat serangan jantung. Kemudian setelah jenazah dibawa ke Rumah Sakit Gabriel Maneguna diperiksa lebih lanjut oleh tim medis, tiba-tiba jenazah dinyatakan meninggal akibat terjangkit COVID-19. Keluarga menduga ada upaya meng-COVID-kan jenazah setelah keluarga meminta hasil bukti pemeriksaan laboratorium yang tidak mampu ditunjukkan dokter yang memeriksa jenazah almarhum. Salah satu anggota keluarga Maria Filiana Tahu Esos M. yang ditemui oleh wartawan Beta Betu News David Nenonai Sali di kediamannya menceritakan kronologis kejadian dan dapat pemirsa Beta Betu News menyimak pada informasi terkait berikut ini. Selamat siang Ibu Fili. Selamat siang. Baik. Kami dapat informasi bahwa ada keluarga meninggal kemarin di Atambua. Ya, betul. Mungkin pemirsa Beta Betu News mengharapkan atau ingin untuk mendapat penjelasan dari Ibu terkait dengan keluarga Bapak Benyamin Ulumiak yang meninggal di Atambua. Iya, terima kasih untuk Beta Betu News. Pertama, kami sedang berada dalam perasaan kecewa, ya. Bapak Insinyur Benyamin Ulumiak MSI. Beliau adalah ASN yang bekerja di Bapeda Kabupaten Belu. Dan saat ini beliau terlibat dalam tim perumus RPJMD Kabupaten. Beberapa hari ini cukup sibuk, bekerja sampai malam sesuai pantauan kami. Dan kemarin itu tepatnya hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 27 kemarin, pas jam 12 itu jam makan siang. Ya, beliau izin untuk pulang makan ke rumah. Karena beliau kos, ya, istrinya di sini dan keluarga di sana, beliau kos. Sampai di rumahnya, beliau ingin makan siang, tetapi rupanya pada saat itu serangan jantung tiba-tiba. Jadi ketika beliau sedang tunduk, posisi tunduk, ya, untuk membuka sepatu karena masih dalam kondisi berpakaian seragam kaki. Pada saat itu ada serangan jantung, langsung beliau diam dan saudara yang ada bersama dengan kakak kami itu panik, kemudian panggil dokter di Puskesmas Atambua Selatan. Dokter datang dan kemudian dokter memastikan bahwa kakak meninggal karena serangan jantung. Nah, ceritanya ketika informasi ini disampaikan ke keluarga yang lain dan kerabat kerja di kantor, mereka menginformasikan ke Bapak Bupati Belu, ya, dan kemudian Bupati memerintahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk menghindari keresahan, karena itu di kos tentu akan ada kerumunan karena ruangnya kecil. Oke, kemudian oleh keluarga sambil menunggu istri dan anak-anaknya dari Kepa, jenazah kakak dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, diperiksa oleh dokter di sana dan dokter di rumah sakit menyatakan bahwa beliau positif COVID. Oke, dimengerti bahwa positif COVID. Keluarga kemudian meminta kalau positif kami minta hasil labnya. Dokter keluar dengan berbekal surat keterangan yang ditulis positif dan keluarga minta kami butuh lab. Tulisan tangan saja Bu ya? Tulisan tangan dan kemudian keluarga minta kami butuh hasil lab. Tapi dalam kisah yang disampaikan keluarga saat itu jawaban dokter, saya sudah buang hasil lab itu di kotak sampah. Kertas itu saya sudah kucak dan buang di kotak sampah. Maka terjadilah pertengkaran. Keluarga tidak menerima dengan jawaban itu. Dan pada saat itu dokter yang berhadapan dengan keluarga membuat pernyataan bahwa akan menghadirkan pihak keamanan. Keluarga merasa terintimidasi, ya.
diancam. Lalu kemudian terjadilah adu mulut dan ya selanjutnya perkelahian seperti apa itu saya tidak hadir, jadi saya tidak tahu. Tetapi ketika saya mendengar dari Keva, saya di rumah duka, sekitar jam 3 saya telepon ke Atambua, jenazah tidak diapa-apakan. Sampai dengan kurang 10 menit, jam 4 saya putuskan untuk ke Atambua. Bersama dengan suami dan keluarga kami berangkat, dan setiba di Atambua saya menyaksikan jenazah Bapak Benyamin Ulumiak itu ditidurkan di ruang jenazah umum yang masyarakat keluarga datang bergantian, itu lumayan banyak. Tidak ada petugas yang di situ dan memberikan arahan bahwa tidak boleh mendekat, tidak boleh berkerumun, itu tidak ada. Jadi pemberlakuannya seperti pasien umum yang jenazah pasien umum. Seperti itu. Dan saya kemudian bertanya, ada apa ini? Lalu jawaban dari istri almarhum bahwa kakak divonis COVID. Jadi semua tidak boleh sentuh. Oke. Kalau divonis COVID, kenapa sampai sekarang masih dibiarkan begini? Karena istrinya sudah shock, saya kemudian keluar dan mencari informasi di tim yang ada di luar. Saya melihat di situ ada yang berseragam Polri, ya, ada yang polisi, ada yang tentara, dan ada yang berpakaian putih. Saya menuju dan bertanya, mereka menjawab masih menunggu keputusan karena masih ada rapat antara tim gugus tugas. Okay. Saya menunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam lagi, tidak ada respon apa-apa. Dan semakin banyak keluarga yang berdatangan masuk di dalam ruangan untuk menjenguk kakak melayang. Kita kembali kepada berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan beras PPKM kepada 204.880 keluarga penerima manfaat KPM yang menyebar di 24 kecamatan. Penyaluran bantuan beras PPKM tersebut ditandai dengan launching yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Gudang Bulog TTU Jalan Ahmad Yani, Kota Kevamananu. Acara tersebut dibuka oleh Bupati TTU Dr. Andis Juandi David, dihadiri Kepala Cabang Bulog Atambua Naomi Uli, Kepala Cabang Kantor Pos dan Giro Kevamananu Syahrul, dan Kepala Dinas Sosial TTU Insinyur Mateus MJ Dami. Penyaluran beras yang setiap kepala keluarga menerima jatah 10 kg akan disalurkan bagi 20.488 kepala keluarga, sehingga total jumlah beras yang disalurkan sebanyak 204.880 kg yang harus tuntas diserahkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM paling lambat hingga 31 Juli 2021. Bantuan ini dari Kementerian Sosial RI sebagai bentuk bantuan PPKM tahun 2021. Seperti yang dilaporkan oleh wartawan Beta Butu News, David Ninone Sali, bahwa sasaran penerima adalah masyarakat yang mendapat bantuan sosial, tunai atau BST, dan program Keluarga Harapan PKH. Untuk lebih jelasnya, pemirsa dapat menyimak pada liputan kami berikut ini. Ini masing-masing di kota masing-masing. Bisa dijelaskan tujuan dengan harapan dari Kabupaten ini. Jadi baik. Kegiatan hari ini artinya secara resmi ya, kita memberikan bantuan dari Kabupaten TTU kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Kabupaten TTU dalam kaitan dengan yang berkenaan dengan terkena COVID bencana alam. Kita Kabupaten TTU ini hari kita secara resmi melepaskan bantuan ini kepada seluruh masyarakat TTU untuk mendapatkan. Ini berapa banyak Pak ini? Total beras yang kita dapat ini? Ya, jumlah KK ya. Jumlah KK itu yang menerima bantuan ini kurang lebih ada 20.488.
kepala keluarga. Ini dibagikan bukan per jiwa, tapi ini berdasarkan kepala keluarga per kakak, dengan jumlah beras itu sekitar 204.000 ton, 204.000 ton sekian. Sekian itu sekitar 204 ton. Jadi masing kakak mendapatkan berapa kilogram Bapak? Masing-masing kakak? Iya, masing-masing kakak 10 kilo. Seluruh TTU dapat. Ini hanya satu kali ini atau ada tahap lanjutan nih Bapak? Ini satu kali saja dalam kaitan dengan pandemi COVID, dengan bencana alam. Ini sumber anggaran dari mana Bapak? Dari pusat langsung pengadaan atau kita dari Pemda? Dari ini kita diberikan bantuan ini dari APBN untuk tiap kabupaten seperti itu. Sesuai dengan data kepala keluarga, jumlah jiwa yang ada di kabupaten TTU. Ada titipan pesan yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat yang menerima? Ya, kita titip pesan, maksudnya masyarakat yang menerima, ya pasti menerima secara keseluruhan mereka dapat, tetapi bersabar, jangan sampai ada yang belum dapat, ya ada yang bergejolak atau apa, bersabar, semua pasti dapat. Penyedia berasnya. Untuk berasnya kita sudah siap, sudah di packing dalam kemasan 10 kilo. Ya, kita untuk jatah TTU itu sebanyak 204 ton, 448 kilo, 488 kilo, 204 ton, 880 kilo. Ya, itu Pak. Terus ini diberikan untuk keluarga untuk 20.000 488 KPM. Keluarga penerima manfaat ini yang dari yang penerima BST dengan PKH. Ya, itu Pak. Ibu, ini kita pastikan untuk kualitas beras dipastikan terjamin ya? Terjamin Pak. Sudah sebelum disalurkan itu sudah ada pemeriksaan dari baik eksternal maupun internal yang sudah memeriksa kualitas beras. Gitu Pak. Ini beras-beras sendiri apa? Ini didatangkan dari mana Bu? Untuk memenuhi permintaan ini? Ya beras kalau untuk beras bulog Ya. itu kan biasanya kalau untuk NTT biasa dari Jawa Timur, dari Sulsel, dari NTB. Kebetulan beras yang ada ini dari NTB. Ya pasti stoknya tetap aman ya untuk Stok tetap aman. Ya. Ibu, untuk stok beras kita di Bulog sendiri untuk melayani 3 kabupaten Belu, Malaka, TTU, Ya. untuk stok ketersediaannya bisa sampai bertahan berapa bulan Bu saat ini? Kalau aturan Bulog tuh harus untuk 3 bulan ke depan. Stoknya harus siap untuk 3 bulan ke depan. Dipastikan aman 3 bulan ke depan kita Aman punya untuk 3 bulan ke depan. Siap. Ya. Naomi. Nama lengkap Naomi. Bisa diwawancara transporternya. Oh, Naomi Uli. Sebagai kepala cabang Bulog Atambua. Naomi Uli. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Bisa diberlakukan begitu. Ini instruksi langsung dari Presiden penyaluran terkait dengan PPKM ini. Jadi pemerintah memikirkan bahwa dengan berlakukannya PPKM kan masyarakat aktivitasnya terbatas, sehingga pemerintah membantu dengan beras 10 kilo. Dan ini kita di TTU sudah bagi jadwal, satu hari itu ada 5 kecamatan. 5 kecamatan dengan jumlah desa kelurahannya, dan itu harus sudah selesai per hari itu. Jadi sudah dibagi, distribusikan, bagi petugas juga ke sana, didampingi baik petugas pos dari Bulog, bantu angkut, dan teman-teman kita dari dinas sosial pendamping, mereka dampingi di lapangan. Oke, untuk percepatannya seperti apa? Karena seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ini batas nanti tanggal 31 ini. Ya, makanya tiap hari ini armada yang disiapkan ada 8 unit mobil. Itu didistribusikan untuk seluruh ke seluruh desa kelurahan. Jadi mereka turun selesai di drop ke satu desa, mereka tidak tunggu drop lagi ke desa-desa yang lain, sehingga itu bisa bahkan hari pertama kemarin mereka sampai jam 2 hampir siang baru selesai mereka
dan mereka harus sampai selesai pembagiannya sehingga masyarakat langsung terima, tidak boleh ditunda. Jadi itu kita Tidak boleh berasnya, tidak boleh disimpan lagi. tidak di boleh kantor disimpan. desa atau kantor lurah, ya? Ya, kita harus segera dibagi sampai selesai. Ibu Kepala mungkin mau tambahkan. Kita kembali ke berita selanjutnya masih tentang COVID-19. Berbagai upaya pemerintah pusat sampai ke daerah menekan laju penyebaran COVID-19, salah satu di antaranya termasuk pemberian vaksin. Lanjutan program vaksinasi secara nasional dalam rangka mencapai target herd immunity sebanyak 185 juta orang. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di Puskesmas Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Seperti dalam liputan wartawan Beta Putu News David Menone Sali dari lokasi pemberian vaksin di Puskesmas Wini, pemberian vaksin disiapkan untuk 200 orang dan terbuka untuk umum, merupakan vaksin tahap kedua dan merupakan program pemberian vaksin ke-6 kali dilakukan oleh Puskesmas Wini. Hal ini dapat pemirsa Beta Putu News menyimak pada wawancara wartawan kami dengan Kepala Puskesmas Wini, Yohanes P. Sanan, AMD, AK berikut ini. Ingin konfirmasi Bapak terkait dengan kegiatan hari ini di Puskesmas Wini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini di Puskesmas Wini ada kegiatan vaksinasi tahap kedua sebanyak 200 orang. Sampai sekarang masih berjalan sampai hampir mendekati 200 dalam keadaan aman-aman saja. Pesertanya 200 orang, semuanya sudah hadir, masih kurang sekitar 10 orang yang belum sempat datang ke lokasi vaksin. Sementara kita koordinasi untuk mereka datang. Baik Pak Kapus, dari 200 orang itu menyebar di beberapa desa atau hanya khusus desa di Desa Wini? Pesertanya ada 200. Untuk wilayah Puskesmas Wini ada 5 desa. 4 desa yang jauh kita khusus ambil perangkat untuk jadi contoh sehingga nanti di tahap berikutnya mereka sudah bisa jadi contoh atau memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga mereka mau untuk datang vaksin. Sedangkan yang lebihnya ada 180 itu ambil dari Desa Humusuwi. Baik Pak Kapus, kegiatan hari ini berjalan lancar atau ada kendala? Untuk sementara masih lancar, tidak ada kendala. Baik, hari ini merupakan kegiatan kali keberapa Pak? Hari ini merupakan kegiatan kali ke-6 dari bulan Februari sampai dengan sekarang. Ini adalah tahap terakhir untuk kali ke-6, tahap kedua. Baik, untuk Puskesmas ini sudah pernah ada pasien COVID atau belum pernah ada? Untuk sementara pasien COVID ada 10 dengan rincian 7 orang itu dari luar, yaitu ABK kapal yang kebetulan ada bongkar muat di pelabuhan, tapi untuk sementara mereka diamankan di Rusun Nawa. Ada 4 yang sudah keluar, 3 yang masih dirawat. Sementara masyarakat ini ada 3 orang, satunya itu pelaku perjalanan dari Flores, sedangkan 2-nya itu orang Wini. Yang terakhir tadi itu yang ke-10 itu yang tadi baru kita antar ke Rusun Nawa. Jadi hari ini masih ada 1 pasien COVID lagi Pak? Ya, 1 tadi jam 11 setelah kita melakukan rapid, hasilnya positif karena kontak dengan 1 pasien yang sementara dirawat di Rusun Nawa. Baik Pak, pasien positif COVID hari ini perempuan atau laki-laki? Perempuan berumur 21 tahun. Yang tadi pelaku perjalanan dari Flores ke sini yang terindikasi positif itu orang asli sini atau orang dari Flores yang ke sini? Orang asli Wini yang sudah 2 bulan terakhir berada di Flores. Kemarin tidak sempat ke Wini, tapi langsung kita arahkan untuk periksa di rumah sakit karena dengan kondisi batuk pilek. Setelah diperiksa hasilnya positif dan untuk sementara dirawat di Rusun Nawa. Baik Pak Kapus, terkait dengan kegiatan hari ini hambatannya tidak ada, tetapi kegiatan hari ini akan berlangsung sampai jam berapa?
untuk sementara kita targetkan sekitar jam 4 selesai, karena ada dari desa lain, dari desa yang jauh yang ada yang pesertanya yang belum datang. Jadi selama 6 kali kegiatan pelayanan vaksinasi ini berpusat di Puskesmas ini atau di beberapa tempat yang lain? Untuk kegiatan 6 kali ini, 5 kalinya di Puskesmas, 1 kalinya kita menggunakan aula serbaguna PLB. Oke, baik Pak Kapus, selamat siang, terima kasih banyak. Sama-sama. Pemirsa, berita terakhir untuk Beta Putu News aktual edisi 29 Juli 2021 kali ini datang dari kegiatan kelompok tani Tunas Harapan yang berada di RT 40 RW 04 Desa Humusuwini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang dan semuanya adalah kaum perempuan dari desa setempat diketuai oleh Marcelina Balok, ahli media kebidanan. Dalam wawancaranya dengan wartawan Beta Putu News, David Nenonesali, bahwa kelompok taninya menanam tomat, sawi, kol, kacang panjang, buncis, wortel, pitsai, kumbang, kol bunga, lombok, terong, dan kangkung. Soal penghasilan akan dibagi bersama untuk semua anggota kelompoknya tersebut. Secara terpisah, Kepala Desa Humusuwini Alfridus Bana SPD ketika ditemui secara wartawan Beta Putu News di lokasi kerja, kelompok wanita tersebut mengatakan pihaknya melihat beberapa faktor dan potensi alam yang sangat mendukung, diantaranya sumber air yang ada di sekitar lokasi tidak pernah mengalami kekeringan meski pada musim kemarau yang panjang. Untuk jelasnya, pemirsa dapat menyimak pada liputan kami berikut ini. Baik, selamat sore pemirsa Beta Putu News di mana saja Anda berada. Saya saat ini lagi berada di satu lokasi kelompok wanita tani di RT 40 Dusun 4 Desa Humusuwini, Kecamatan Insana Utara, di mana beberapa bulan terakhir ini masyarakat pada sibuk untuk melakukan kegiatan menanam sayur sesuai dengan program pemerintah saat ini. Dan untuk lebih ketahui lebih jelas, saat ini di depan saya sudah ada Bapak Kepala Desa Humusuwini. Selamat sore Pak Desa. Selamat sore. Ya. Baik, mohon maaf mengganggu sedikit. Ya, baik, terkait dengan kelompok wanita tani yang ada, mungkin Bapak bisa memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan kelompok yang sudah dibentuk ini, kelihatannya sudah beraktivitas. Dan ini kelihatannya mendukung program pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah. Baik, terbentuknya kelompok ini dari bulan Maret kemarin. Itu kami awalnya belum memang ada inisiatif, tapi dengan adanya Desa Humusuwini terpilih menjadi desa model 2, yaitu penentuan dari provinsi. Kami dari desa ini bekerjasama dengan PKK provinsi, dalam hal ini Ibu Gub. Dengan di sini ada pemberian PMT kurang lebih 1 tahun kepada Posyandu, yaitu PMT kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita. Berjalannya waktu, Ibu Gub minta kami untuk pembentukan kelompok wanita tani. Saya memilih RT 40 Desa Humusuwini di Dusun 4 ini karena dilihat di sini potensi lahannya ada dengan sumber air yang ada, sehingga saya membentuk kelompok wanita tani di Dusun 4 ini dengan berjumlah 30 orang, sehingga kita bisa memanfaat lahan yang ada. Kurang lebih setengah hektar ini khususnya untuk kulti sayur-sayur ini untuk bisa menjawab PMT di desa. Sekarang hasil yang sudah ada, pemasaran ini kami selami hanya untuk papan lele yang lewat dan kebutuhan yang di dalam Desa Humusu ini. Ya, ini harapan kami ke depan, kami bisa ada agen yang bisa membantu kami untuk bekerja sama untuk bisa memasarkan sayur-sayuran ini. Baik, dalam kegiatan awal itu berupa pembuatan bedeng ini, apakah ini swadaya atau mendapat dukungan dana dari pemerintah? Baik,
Dengan awalnya membentuk ini, berjalannya waktu kami mendapat bantuan dana 75 juta dari pusat lewat Ibu Gub. Jadi ini ada 2 tahap yang kami ambil. Tahap pertama itu pembuatan rumah bibit, pembelian bibit-bibit. Ini kami juga dari kelompok wanita tani. Saya sebagai pembina kelompok bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini di Roda Tani, untuk bisa pendampingan hal-hal teknis kepada mama-mama, untuk bisa pengenalan terhadap mama ini bagaimana bisa memilih bibit-bibit yang bagus. Karena kita salah memilih bibit juga nanti hasilnya juga kurang bagus. Jadi ini semua ini ada dari PPL dari pertanian, lewat ketahanan pangan dalam hal ini kabupaten, dan kami bekerjasama dengan pihak ketiga dalam ini Roda Tani. Dengan adanya semangat mama ini kami dimotivasi dengan ada pemberian baju seragam dari Roda Tani. Dan ada janjian nanti ada tambahan baju lagi, ada 2 pasang baju. Baik Pak Desa, kelihatannya di lokasi yang ada, ini ada kelihatan 1 buah rumah di lokasi. Itu manfaatnya untuk apa Pak Desa? Baik, tujuan dari rumah bibit ini untuk persemaian bibit. Ya, itu kemarin kami untuk persemaian bibit sehingga bisa tanam di sepanjang bedeng yang sudah ada. Ini tanaman sayur ini hanya khusus di bagian ini, bagian ke atas itu kami akan tanaman berdiri, yaitu tomat dan lombok. Itu rencana tanamnya di Oktober, dia panennya nanti di bulan Desember. Itu yang kami minta, harapan kami nanti bulan Desember ini kalau bisa kami bisa mendapat pihak ketiga atau orang agen yang bisa membantu kami di soal-soal pemasaran. Baik Pak Desa, ini di Desa Humusuwi ini kan statusnya untuk kode desanya belum ada. Ya betul. Sementara dibahas tingkat pemerintah kabupaten, lalu harapan Pak Desa untuk memperoleh kode desa seperti apa Pak Desa? Harapan saya dengan informasi bahwa ada tim verifikasi faktual dari provinsi sudah datang. Ini hari Kamis ini kami sudah mulai identifikasi kekurangan persyaratan kami. Harapan kami ke depan kalau bisa kode verifikasi desa ini cepat dikeluarkan sehingga kami bisa mendapat kode desa dan kami bisa mendapat dana agar di bidang pemberdayaan kami bisa memberdayakan masyarakat di sini lewat kelompok-kelompok atau pembinaan. Baik pemirsa, itulah komentar Pak Kepala Desa Humusuwi ini, Bapak Wilfridus Bana SPD. Pemirsa Beta Butuh News di mana saja Anda berada, selain Bapak Desa, di samping saya sudah ada Ketua Kelompok Tani yang saat ini pun bersama-sama di lokasi. Baik, selamat sore Ibu. Halo, selamat sore. Dan Ibu siapa? Dengan Ibu Marsalina Balok, selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Tunas Harapan Desa Humusuwi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal ini sebagai anggota dan Ketua Kelompok Wanita Tani Tunas Harapan. Kami juga turut berbangga karena sudah diliput pada kesempatan ini. Semoga kedepannya harapan kami kelompok wanita tani ini hasilnya bisa membawakan perubahan bagi masyarakat, terutama kesejahteraan, dan juga bisa menambah berkat untuk keluarga-keluarga, terutama bagi anggota kelompok. Baik Ibu, anggota kelompok wanita tani yang Ibu kendalikan saat ini jumlahnya berapa orang? Jumlahnya ada 30 orang, semua ibu-ibu. Lalu selama ini kegiatan berjalan itu apa saja yang menjadi kendala atau kondisinya sepakat selalu untuk sama-sama beraktivitas? Kami di dalam anggota kelompok sudah ada kesepakatan untuk bekerja dalam 1 minggu ada 3 hari, yaitu hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Kita mulai masuk kerja jam 9 sampai sore, sampai selesai. Itu kerjanya mulai pengangkatan bedeng, karena terus terang sudah ada hasil di belakang saya, tapi pengangkatan bedeng tetap berlanjut sampai selesai lahan di bagian atas untuk kita fungsikan pada saat bulan-bulan yang akan datang untuk kita penanaman cabai, tomat, dan sayur ria sama picai kumbang.
Baik, mungkin harapan Ibu terkait hasil ini kan setelah ditanam kemudian dipanen lalu harus diuangkan Ibu ya. Ya. Jadi harapan untuk hasil yang ada nanti cepat dieksploitasi itu kira-kira bagaimana Bu? Harapan kami semoga hasil yang ada bisa segera laku terjual sehingga bisa kami manfaatkan lagi untuk kedepannya sehingga dana yang dikasih dari PKK Provinsi tidak mati saat ini tetapi tetap bergulir terus sampai bertahun-tahun yang akan datang sehingga istilahnya dana yang dihibahkan tapi kami tidak mati sampai saat ini. Berarti ke depan harapan Ibu perlu ada yang bisa bisa mengambil hasil di lokasi yang ada untuk membantu pendistribusian hasil yang ada Bu ya. Ya, semoga harapan kami semoga ada istilahnya semacam tim atau bagian agen yang bisa membantu kami untuk pemasarannya sehingga penjualan kami itu bisa berjalan prosesnya itu lancar, jangan macet-macet sampai hasil yang kami kelola saat ini bisa rusak. Mungkin harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore. Pemirsa BT News di mana saja Anda berada, itulah dua narasumber, diantaranya Bapak Kepala Desa Humusuwini dan Ketua Kelompok. Selamat sore untuk kita semua. Pemirsa BT News Aktual, demikian liputan yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Yasinta Bembot bersama rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dukung terus kami dengan subscribe channel YouTube BT News dan bagikan ke semua sosial media Anda. Dan jangan lupa kami selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu antara pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah menyampaikan berita aktual dan terpercaya baik live secara langsung maupun dalam siaran tunda. Sampai jumpa dan jangan lupa senyum.